menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah. Vonis yang dibacakan Fahzal Henry, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu diketuk palu pada Kamis 20 Juni 2024. Ia menyatakan Ahsanul Kossasi, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, terbukti bersalah menerima suap dalam pengkondisian proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada 2021. Hakim menyatakan Ahsanul terbukti menerima uang senilai 2,64 juta US dollar atau 40 miliar rupiah dalam korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Untuk itu, Ahsanul harus masuk bui selama 2 tahun 6 bulan plus denda 250 juta rupiah. Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yakni 5 tahun penjara. Tapi lantaran mantan politikus Demokrat itu sudah mengembalikan uang 40 miliar rupiah dan belum pernah dihukum, hakim memvonisnya lebih ringan. Namun belum setahun mendekam di balik jeruji besi, Ahsanul Kossasi sudah dinyatakan bebas bersyarat sejak 10 April 2025. Kendati begitu, kata Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, Ahsanul diwajibkan menjalani masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan Bogor hingga 1 Februari 2027. Sebelumnya, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mendapatkan perlakuan serupa. Pada 28 Maret 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Dia Siti Basariah, menyatakan Nur Alam bersalah dalam kasus korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah lantaran terbukti menerima gratifikasi sebesar 40 miliar rupiah dan merugikan keuangan negara senilai 1,59 triliun rupiah. Namun belum tuntas menjalani masa tahanan, Nur Alam dinyatakan bebas bersyarat. Semestinya pria yang masih aktif di Partai Amanat Nasional ini mendekam di penjara hingga 2030. Namun sejak 16 Januari 2024, Nur Alam bisa menghirup udara bebas usai mendapatkan diskon tahanan melalui pintu pembebasan bersyarat. Ahsanul Kossasi dan Nur Alam adalah 2 dari puluhan koruptor yang dinyatakan bebas bersyarat, sehingga tidak perlu menjalani masa tahanan sesuai vonis hakim. Pada September 2022, publik dibuat geram oleh kabar tentang 23 napi koruptor yang mendapatkan fasilitas bebas bersyarat. Mereka diantaranya adalah Ratu Atut Khoisyah, mantan Gubernur Banten yang divonis 12 tahun penjara, Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi yang divonis 6 tahun, Patrialis Akbar, mantan Hakim Konstitusi yang divonis 8 tahun, Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa yang divonis 10 tahun penjara, dan puluhan koruptor lainnya yang sudah menghirup udara bebas meski masa tahanannya masih lama. Publik geram atas pemberantasan korupsi di Republik ini yang mirip dagelan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan ketidaksetujuannya pada hukuman mati kepada para koruptor. Pada prinsipnya, sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada suatu masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Sikap Prabowo soal hukuman mati itu ia paparkan saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi di Hambalang pada 6 April 2025.
Padahal dalam cuitannya yang diunggah pada 3 Oktober 2011 silam, Prabowo Subianto mengaku tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Untuk itu, dirinya mendukung hukuman mati bagi koruptor. Namun lain dulu lain sekarang. Pagi bilang tahu, sorenya tempe. Pada satu waktu mengaku akan mengejar para koruptor meski sampai Antartika. Tapi dalam kesempatan berbeda, akan memaafkan koruptor.